Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Hadir kembali Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bengkulu dalam press release APBN kita realisasi hingga tanggal 30 April 2025. Bapak dan Ibu sekalian, dalam press release APBN kita edisi kali ini kami akan menyampaikan beberapa data terkait dengan indikator ekonomi regional Bengkulu yang bersumber dari BPS Provinsi Bengkulu, kemudian terkait dengan kinerja fiskal regional Bengkulu dari sisi pendapatan, belanja, dan kinerja APBD, serta terkait dengan kinerja kredit program regional Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, pertumbuhan ekonomi sampai dengan triwulan 1 tahun 2025 sebesar 4,84%, di mana PDRB tercatat sebesar 26,53 triliun dari harga berlaku dan 13,65 triliun dari harga konstan tahun 2010, dan kinerja ini berada di posisi keempat dari 10 provinsi yang berada di regional Sumatera. Apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2024, maka terdapat kenaikan 2 poin posisi dibandingkan periode sama di 2024. Distribusi pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha pada triwulan 1 tahun 2025 didorong oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan share terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 30,67%. Hal ini didukung dengan adanya aktivitas terkait dengan musim panen raya padi, tomat, dan cabai. Kemudian juga berbagai program pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan seperti penanaman padi gugu, yaitu padi yang ditanam di tanah kering pada lahan menganggur, penanaman jagung serentak di satu desa 1 hektar, bantuan bibit kelompok tani, dan juga pemanfaatan pekarangan untuk pertanian. Selain itu juga terdapat peningkatan produksi daging sapi, kerbau, ayam ras, dan telur. Sementara itu, distribusi pertumbuhan ekonomi berdasarkan pengeluaran pada triwulan 1 tahun 2025 didorong oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 60,01%, yang disebabkan oleh beberapa hal seperti tunjangan hari raya, ASN, PPK, dan karyawan swasta, peningkatnya konsumsi listrik rumah tangga, dan peningkatan pengeluaran pakaian, alas kaki, dan jasa perawatan terkait dengan adanya Hari Raya Idul Fitri. Bapak dan Ibu sekalian, kondisi inflasi sampai dengan bulan April 2025 adalah sebesar 0,99% year on year. Inflasi di Provinsi Bengkulu ini tercatat lebih rendah 1,01% dari inflasi di tingkat nasional. Inflasi pada bulan April lebih tinggi dibandingkan bulan Maret 2025 yang disebabkan karena tarif listrik untuk pelanggan prabayar yang kembali normal mulai bulan Maret 2025, turunnya produksi cabai merah lokal, dan berkurangnya pasokan cabai merah dari luar daerah. Selain itu, terdapat kenaikan harga santan yang dipengaruhi oleh naiknya harga bahan baku santan, yaitu kelapa, kenaikan tarif udara pasca berakhirnya pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2025 mengenai PPN yang ditanggung oleh pemerintah, serta terdapat lonjakan kenaikan harga emas dunia. Sedangkan nilai kinerja ekspor pada bulan Maret 2025 sebesar 9,16 juta, di mana nilai ekspor Provinsi Bengkulu pada bulan Maret 2025 mencapai 9,16 juta US dollar. Nilai ekspor ini turun apabila dibandingkan dengan tahun 2003 dan 2024, masing-masing sebesar 63,74% dan 59,99% pada periode yang sama. Realisasi ekspor Bengkulu pada tahun 2025 masih dipengaruhi oleh volatilitas harga dari komoditas utama dan keterbatasan infrastruktur pelabuhan. Komoditas yang diekspor meliputi batu bara, karet, lintas, dan serangga. Sedangkan negara-negara tujuan ekspor utama adalah Pakistan, India, dan Vietnam. Nilai tukar petani atau NTP
periode April 2025 adalah sebesar 192,96. NTP Provinsi Bengkulu ini turun sebesar 7,23% dibandingkan NTP pada bulan Maret 2025, yang disebabkan karena indeks harga yang diterima oleh petani atau LT turun sebesar 6,31% dan indeks harga yang dibayar petani atau IB naik sebesar 1%. Penurunan IT menunjukkan bahwa harga komoditas pertanian yang dijual oleh petani mengalami penurunan. Peningkatan IB menunjukkan pengeluaran petani untuk konsumsi dan biaya produksi semakin meningkat. Sedangkan beberapa data terkait dengan Gini rasio dan IPM, kami masih menggunakan data yang lama ataupun data sebelumnya, yaitu berdasarkan rilis pada bulan September 2024. Gini rasio adalah sebesar 0,343 dan IPM sebesar 74,92. Untuk TPT, tingkat pengangguran terbuka, posisi sampai dengan Februari 2025 adalah sebesar 3,24%. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2025 naik 0,07% poin dibandingkan dengan bulan Februari 2024. Namun TPT lebih rendah dibandingkan dengan TPT nasional yang sebesar 4,76%. Kenaikan TPT ini mengindikasikan adanya tantangan dalam penciptaan lapangan kerja di wilayah Provinsi Bengkulu. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan data mengenai persentase penduduk miskin sampai dengan bulan September 2024 adalah sebesar 12,52%, di mana pada bulan September 2024 persentase penduduk miskin di Provinsi Bengkulu mencapai 261,15 ribu orang, berkurang sebesar 1,04% poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024 yang sebesar 281,36 ribu orang. Garis kemiskinan pada bulan September 2024 tercatat sebesar 672.816 rupiah per kapita per bulan, dengan komposisi garis kemiskinan makanan sebesar 493.660 rupiah dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar 179.156 rupiah. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja APBN sampai dengan 30 April 2025. Pendapatan dan hibah negara realisasi sebesar 700,44 miliar atau 19,79% dari target sebesar 3.539,4 miliar. Hampir seluruh jenis komponen penerimaan, pendapatan, dan hibah mengalami kontraksi. Penerimaan perpajakan tercapai sebesar 526,83%, mengalami kontraksi sebesar 12,89%. Penerimaan negara bukan pajak terrealisasi sebesar 173 miliar, mengalami kontraksi sebesar 0,78%. Dari seluruh komponen penerimaan, pendapatan, dan hibah yang mengalami pertumbuhan adalah pendapatan Badan Layanan Umum yang mencatat realisasi sebesar 107,26 miliar atau capaiannya sebesar 38,04%, tumbuh sebesar 2,75%. Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan belanja negara dapat kami sampaikan total dari realisasi belanja negara adalah sebesar 4.410,96 miliar atau realisasi sebesar 30,91%, di mana belanja negara tadi terdiri dari belanja pemerintah pusat dengan realisasi sebesar 1.105,89 miliar atau 26,13% dari pagu, kemudian transfer ke daerah sebesar 3.305,07 miliar atau telah terrealisasi
sebesar 32,92%. Bapak dan Ibu sekalian, dari komponen belanja pemerintah pusat, pertumbuhan ataupun growth ada di sisi belanja pegawai dan belanja sosial, sedangkan di belanja barang dan belanja modal mengalami kontraksi pada kisaran 47 sampai dengan 56%. Sedangkan untuk transfer ke daerah, dapat kami sampaikan bahwa dana alokasi umum mengalami pertumbuhan sebesar 3,88%, kemudian DAK non-fisik tumbuh sebesar 56,58%, dana BG hasil mengalami kontraksi sebesar 30,27%, dan dana desa mengalami kontraksi sebesar 20,39%. Sedangkan untuk insentif fiskal sampai dengan periode 30 April 2025 belum dilakukan penyaluran ataupun pencairan dari kas negara ke rekening Pemda. Beberapa catatan penting yang dapat kami sampaikan dalam kinerja APBN ini adalah terkait dengan highlight pendapatan APBN regional Bengkulu adalah terdapat PNBP yang mulai tumbuh yang disebabkan antara lain penerimaan dari sekolah-sekolah ataupun layanan akademik yang memang akan memasuki tahun ajaran baru. Kemudian juga terdapat isu terkait dengan pelaksanaan klaim BPJS yang memang memerlukan waktu untuk periodisasi pencairannya. Sedangkan terkait dengan penerimaan bea dan cukai, dapat kami sampaikan bahwa kontraksi pada penerimaan yang berasal dari bea dan cukai ini disebabkan karena berkurangnya pelanggaran di bidang cukai, di mana penyelesaiannya saat ini telah menggunakan metode ultimum remedium. Kemudian juga kontraksi penerimaan dari sisi bea masuk sebesar 37,85% yang berasal dari pendaftaran IMEI, juga disebabkan juga karena kontraksi penerimaan bea keluar sebesar 100%, yang artinya memang sampai dengan saat ini belum terdapat realisasi bea keluar yang diterima oleh negara, yang disebabkan karena penundaan rencana ekspor dari cangkang keren sawit akibat penangkalan alur di Pelabuhan Pulau Bay yang saat ini sedang dalam proses revitalisasi dan juga pengerukan dari penangkalan tadi. Sedangkan dari sisi perpajakan dalam negeri dapat kami sampaikan bahwa kontraksi antara lain disebabkan karena adanya kebijakan pemusatan atas wajib pajak cabang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 136/PMK.03 tahun 2022. Yang kedua adalah karena adanya kebijakan efisiensi anggaran tahun 2025 yang berdampak kepada berkurangnya pengeluaran pemerintah untuk keperluan pengadaan barang dan jasa serta proyek-proyek infrastruktur, sehingga mempengaruhi penghasilan para penyedia barang dan jasa yang pada akhirnya berdampak kepada penerimaan perpajakan. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan current issue di sisi belanja pemerintah pusat, dari seluruh komponen tadi saya sampaikan bahwa terdapat kontraksi pada belanja barang dan belanja modal yang mayoritas memang disebabkan karena masih adanya efisiensi belanja yang dilaksanakan oleh KL sesuai dengan arahan Presiden dalam Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Namun perkembangan sampai dengan saat ini telah dilakukan pembukaan beberapa blokir di beberapa satuan kerja, sehingga nantinya kami berharap dengan adanya relaksasi ataupun pembukaan blokir pada beberapa satuan kerja dapat mendorong percepatan kegiatan dan juga percepatan realisasi dari belanja barang maupun belanja modal. Adapun current issue terkait dengan transfer ke daerah, di mana terdapat kontraksi sebesar 20,39% ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain masih belum dipenuhinya persyaratan penyaluran dana desa tahap 1 pada tahun 2025 dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024.
Sampai dengan bulan April 2025 masih tercatat sebanyak 1056 desa yang telah menerima penyaluran dana desa. Sementara pada April 2024 jumlahnya sudah mencapai 1.341 desa atau sudah tersalurkan 100%. Hal ini berdampak pada kontraksi dana desa sebesar 21,18%. Salah satu kabupaten di wilayah Provinsi Bengkulu yang sampai dengan periode 30 April belum melakukan penyaluran dana desa tahap pertama adalah Kabupaten Lebong, yang disebabkan karena masih menunggu terbitnya peraturan bupati terkait dengan penggunaan dan pengelolaan dana desa. Yang kedua, terdapat kontraksi realisasi dana bagi hasil sebesar 30,27%, yang disebabkan antara karena beberapa Pemda baru saja menyelesaikan rekonsiliasi dana bagi hasil, pemenuhan data dari instansi terkait yang lebih lambat, serta masih menunggu regulasi ataupun kebijakan terbaru terkait dengan DBH. Kemudian realisasi DAK fisik tahap 1 juga baru terrealisasi pada Kabupaten Bengkulu Tengah sebesar 3,73 miliar, sedangkan progresnya sampai dengan bulan April 2025 baru 3 kabupaten yang sudah melakukan perekaman data kontrak untuk kegiatan DAK fisik, yaitu Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepayang, dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Bapak dan sekalian, terkait dengan kinerja APBD Bengkulu sampai dengan tanggal 30 April 2025 dapat kami sampaikan bahwa pendapatan daerah mengalami kontraksi sebesar 9,44% dan belanja daerah mengalami kontraksi sebesar 11,68%. Komponen dari pendapatan daerah yang mengalami pertumbuhan adalah pendapatan asli daerah yang tumbuh sebesar 75,62% atau telah terrealisasi sebesar 229,47 miliar, dan lain-lain pendapatan yang sah yang tumbuh cukup besar yaitu 7.767,8%, di mana realisasi sampai dengan 2025 adalah 3,49 miliar dari realisasi tahun sebelumnya yang baru 0,04% pada 0,04 miliar pada periode yang sama. Sedangkan pendapatan transfer ke daerah sebagaimana tadi saya sampaikan di depan mengalami kontraksi. Dari sisi belanja daerah, hampir seluruh komponen belanja daerah mengalami kontraksi, di mana realisasi belanja daerah sebesar 1.955,41 miliar atau 13,99%, kontraksi sebesar 11,68%. Belanja operasi mengalami kontraksi sebesar 3,9%, belanja modal sebesar 51,95%, belanja tak terduga sebesar 20,05%, dan belanja transfer sebesar 54,73%. Apabila kita bandingkan antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja, maka dapat kita peroleh secara akumulatif terdapat surplus sebesar 103,06 miliar rupiah atau mengalami pertumbuhan di periode yang sama dengan tahun sebelumnya sebesar 74,76%. Bapak Ibu sekalian, beberapa karena isu terkait dengan APBD regional Bengkulu adalah saat ini masih terus dilakukan aktivitas terkait dengan refocusing belanja-belanja non-esensial ke belanja esensial, seperti ke kegiatan-kegiatan yang terkait dengan belanja infrastruktur, dan saat ini beberapa alokasinya sudah tersedia termasuk terkait dengan DAK fisik sedang dalam proses pengadaan barang dan jasa. Bapak dan Ibu sekalian, terkait dengan penyaluran DAK non fisik, khususnya kinerja penyaluran tunjangan profesi guru
ASN daerah hingga 30 April 2025 dapat kami sampaikan bahwa sesuai dengan arah kebijakan pemerintah mulai tahun 2025, maka penyaluran tunjangan profesi guru disalurkan secara langsung dari kas umum negara ke rekening para guru ASN daerah penerima tunjangan profesi guru. Sampai dengan tanggal 30 April, secara total nilai bruto TPG yang telah disalurkan adalah sebesar 158,96 miliar dan terdapat potongan pajak PPh pasal 21 sebesar 15,47 miliar, sehingga nilai total yang telah disalurkan adalah sebesar 143,49 miliar pada 11 Pemda. Adapun jumlah penerima TPG saat ini baru sebesar 12.708 guru dibandingkan dengan jumlah guru yang telah didaftarkan sebanyak 15.918, maka masih terdapat selisih guru-guru yang masih belum menerima tunjangan profesi guru sebesar 3.210 guru. Nah, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan penyaluran tersebut kepada para guru yang belum menerima hak atas pembayaran TPG Trimester 1, kami mendorong untuk segera melengkapi dokumen persyaratan dan juga melakukan verifikasi, validasi sebelum akhirnya nanti dokumen ataupun data-data dari para guru tadi disampaikan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya kami sampaikan terkait dengan kinerja penyaluran dana desa, Inmak dan Enmak hingga tanggal 30 April 2025. Secara total, alokasi pagu dana desa sebesar 1.036,86 miliar dan sampai dengan 30 April telah terrealisasi sebesar 371,57 miliar atau 35,84%. Bapak sekalian, beberapa hambatan yang tadi telah disampaikan, salah satunya ada Pemda yang memang masih dalam progres penyiapan regulasi sehingga sampai dengan saat ini kabupaten tersebut belum menerima penyaluran dana desa. Bapak-Ibu sekalian, saat ini juga kami sampaikan bahwa kinerja penyaluran dana desa ini terbagi atas penyaluran dana desa yang irmak dan yang non-irmak, di mana untuk yang realisasi irmak saat ini sebesar 256,06 miliar, sedangkan yang non-irmak sebesar 115,51 miliar. Bapak-Ibu sekalian, berikutnya dapat kami sampaikan terkait dengan program kinerja sampai dengan April 2025. Penyaluran KUR sama seperti bulan kemarin mengalami pertumbuhan dan sampai dengan kondisi bulan April telah disalurkan sebanyak 1.243,72 miliar atau tumbuh 11,98%. Namun untuk pembiayaan ultramikro baru terrealisasi sebesar 10,45 miliar dan mengalami kontraksi sebesar 67,59%. Dari berdasarkan data kinerja jumlah debitur, dapat kami sampaikan bahwa untuk penyaluran KUR, debitur paling banyak berada di Kabupaten Bengkulu Utara, diikuti dengan Kabupaten Mukomuko dan Kota Bengkulu. Sedangkan dari sisi nilai total penyaluran KUR, yang paling besar adalah Kabupaten Mukomuko sebesar 243,96 miliar, diikuti dengan Bengkulu Utara sebesar 222,92 miliar dan Kota Bengkulu sebesar 192,11 miliar. Sedangkan berdasarkan dari sisi skema penyaluran yang terbagi menjadi 4, yaitu untuk skema mikro telah disalurkan kepada 14.684
debitur dengan nilai 660,27 miliar. Kemudian kepada usaha kecil sebanyak 2.520 debitur dengan nilai 583,18 miliar, diikuti dengan kelompok usaha Supermi dan TKI masing-masing 17 dan 3 debitur dengan nilai 167 juta dan 105 juta. Berdasarkan tingkat pendidikan, mayoritas penerima KUR adalah para debitur dengan pendidikan SMU atau sederajat sebanyak 11.252 debitur, kemudian di tingkat sarjana sebanyak 3.658 debitur, dan pendidikan lainnya sebanyak 681 debitur. Kemudian dari sisi sektor usaha dapat kami sampaikan juga sesuai dengan sektor ekonomi yang ada di Bengkulu yang didominasi oleh pertanian, maka mayoritas pengguna dana KUR ini adalah para pekerja ataupun debitur yang melaksanakan usaha di bidang pertanian, perburuan dan kehutanan dengan jumlah debitur sebanyak 11.105 debitur dan nilai penyalurannya sebesar 805,2 miliar. Diikuti sektor perdagangan dan eceran besar sebanyak 4.064 debitur dengan nilai 312,255 juta rupiah. Kemudian dari sisi perbankan yang sangat aktif untuk penyaluran debitur adalah Bank BRI sebanyak 14.119 debitur, kemudian diikuti oleh Bank Mandiri sebanyak 1.984 debitur, Bank Syariah Indonesia sebanyak 500 debitur, serta diikuti oleh perbankan lainnya. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kinerja UMI, dapat kami sampaikan bahwa jumlah debitur sampai dengan 30 April sebanyak 2.061 debitur dengan nilai penyaluran sebanyak 10,44 miliar. Penyaluran dilaksanakan oleh PMN, Bahana Arte Ventura, dan juga melalui Pegadaian, di mana mayoritas penyaluran dilakukan melalui PNM ataupun permodalan nasional mandiri dengan jumlah debitur sebanyak 2.034 debitur dan nilai total penyaluran sebanyak 10,21 miliar. Sedangkan Bahana Arte Ventura telah menyalurkan ke 16 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 75 juta, dan Pegadaian telah menyalurkan sebanyak 11 debitur dengan nilai penyaluran sebesar 156.500.000 rupiah. Bapak dan Ibu sekalian, demikian yang dapat kami sampaikan terkait dengan press release APBN kita edisi sampai dengan April 2025. Perlu kami sampaikan kembali bahwa Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu beserta seluruh unit vertikal Ditjen Perbendaharaan, yaitu KPPN Bengkulu, KPPN Curup, KPPN Mana, dan juga KPPN Muko-Muko, terus berkomitmen untuk menjaga integritas, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan secara pajak profesional, akuntabel, cepat, amanah, dan kolaboratif. Dan selanjutnya kami juga tidak pernah lelah untuk mengingatkan kepada para stakeholder kami, kepada para mitra strategis kami, bahwa seluruh layanan yang diberikan oleh kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan maupun KPPN adalah 0 rupiah. Jangan pernah memberikan suap ataupun gratifikasi kepada kami, dan laporkan pada saluran-saluran yang telah disediakan apabila Bapak dan Ibu sekalian mengidentifikasikan terdapat oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian Keuangan ataupun Ditjen Perbendaharaan
yang dapat menawarkan jasa dengan imbalan ataupun pungli melalui saluran-saluran ataupun channel-channel yang telah kami sediakan. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, kami akhiri press release ABN kita periode April 2025. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.